Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Faisal SPDI, Guru SDN 4 Tiloan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Dengan mengambil materi Ayo Membayar Zakat, submateri 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat, dan perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Untuk lebih jelas, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya bisa lebih baik kegiatan praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha semuanya? Baik. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di sekolah ini belajar, dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini tentang pendidikan agama Islam Ayo Membayar Zakat, terlebih dahulu saya minta kepada anak-anakku sekalian membaca doa belajar sebelum belajar. Untuk itu saya minta kepada ketua kelasnya untuk naik di depan kelas memimpin doa dan seluruh teman-temannya. Kepada Mama Kapi saya persilakan. Oke, ya. Teman-teman sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Salam PPK. Oke, silakan duduk anak sekalian semuanya. Baik, untuk itu saya ingin mengecek kehadiran anak-anakku sekalian semuanya. Pada hari ini, anak sekalian hari ini hadir semuanya? Alhamdulillah, iya. Kalau hari ini hadir semua. Sudah siap semuanya untuk belajar? Teman-teman sekalian, pelajaran hari ini kita mulai dengan beberapa langkah pembelajaran. Untuk itu saya minta anakku sekalian
dimohon perhatiannya dan segala aktivitas di luar pelajaran ini mohon ditinggalkan dulu. Untuk itu saya minta anak sekalian silakan fokus dulu untuk mengamati, mendengarkan Pak Guru atau penjelasan pada pelajaran hari ini. Semuanya sudah siap ya? Baik anak-anakku sekalian, pada pelajaran hari ini kita akan belajar 3 tujuan pembelajaran yang anak-anakku sekalian harus capai pada pelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan apa saja hikmah zakat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan arti zakat, infak, dan sedekah dengan tepat. Jadi ada 3 komponen tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pelajaran hari ini. Untuk itu anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita masuk pada yang pertama, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, untuk pelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya semuanya? Oke, silakan disebutkan pelajaran sebelumnya. Ayo, siapa yang bisa? Ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Siapa itu orang yang wajib mengeluarkan zakat? Beragama Islam. Apalagi yang kedua? Yang ketiga, kali. Yang ketiga, orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Kemudian apa lagi? Kalau untuk jenis harta yang wajib dizakati apa? Apa? Perhiasan emas. Apa lagi? Uang. Apa lagi? Apa lagi? Harta yang tersimpan. Apa lagi? Hasil pertanian. Apa lagi? Iya, peternakan, hasil ternak. Apa lagi? Barang temuan. Apa lagi yang belum? Hasil perdagangan. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini ada beberapa langkah yang harus anak-anak sekalian perhatikan dan harus lakukan dan kerjakan. Langkah pertama, anak-anak sekalian, saya minta silakan saksikan video, simak dan dengarkan baik-baik video pembelajaran yang akan Pak Guru sebentar tayangkan. Kemudian langkah kedua, silakan perhatikan slide PPT atau PowerPoint yang Pak Guru sampaikan. Kemudian dari langkah pertama menyaksikan video pembelajaran, Pak Guru akan meminta jawaban atau kesimpulan dari hasil pengamatan video anak-anakku sekalian yang kalian tadi amati. Kemudian dari yang kedua, langkah yang kedua, penayangan PowerPoint slide-nya silahkan dicermati, kalau perlu ditulis, dicatat-catat, dan saya akan meminta anak-anakku sekalian juga menjelaskan. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga anak-anakku sekalian yang harus perhatikan, kita akan bermain kartu atau match a match. Ada langkah-langkahnya, dimulai dari pembentukan nomor, dan yang kedua pembagian kartu jawaban, pembagian kartu pertanyaan. Silahkan sebentar, ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya akan saya kasih waktu, jadi waktunya dipersiapkan dengan baik. Kemudian nomor yang saya cabut dari toples ini sebentar, anak-anakku sekalian, itu yang akan menjelaskan hasil pertanyaan atau berikan jawaban atas kartu yang sudah dibagikan. Oke, sudah siap semuanya ikut permainan ini? Siap! Kalau sudah siap, saya mau tanya, mana semangatnya? Mana senyumnya? Mana giginya? Mana tangannya? Oke, tepuk tangan untuk baik, sekarang kita masuk pada langkah yang pertama. Anak-anak sekalian silakan berikutnya pelajaran. Mari silakan ya. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat
Tapi maaf ya dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dok. Aku dapat tagihan. Dapat tagihan. Paman itu dibagi. Dulu yang kemenangan kalian tidak dibagi. Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar dong. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di tayangan PowerPoint. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Dari slide pertama, apa itu pengertian tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi dalil golongan yang berhak menerima zakat yaitu Quran surah At-Taubah ayat 60. Jadi di sini ada menyatakan sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang wajib oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, sekarang kita masuk di slide berikutnya. Hikmah zakat. Yang pertama, hikmah zakat adalah 1. Memupuk rasa peduli terhadap sesama, memupuk rasa simpati terhadap sesama, mengikis jarak antara si kaya dan si miskin, menopang kekuatan ekonomi rakyat, menghindarkan diri dari sikap kikir dan tamak. Kemudian perbedaan zakat, infak dan sedekah. Kita sudah masuk tadi ya tujuan pembelajaran kita, tapi ada 3. Yang pertama, perbedaan zakat, infak dan sedekah. Zakat artinya secara istilah adalah menurut bahasa artinya adalah membersihkan atau menyucikan diri, sementara secara istilah syariat zakat berarti sebagian harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu. Hukumnya fardu kifayah. Kemudian secara bahasa infak berasal dari kata anfaka yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau menghasilkan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Hukumnya fardu kifayah. Yang terakhir, sedekah. Secara terminologi atau bahasa, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlahnya maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materi
saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Hukumnya sunnah. Jadi sedekah itu hukumnya sunnah. Oke, anakku sekalian, untuk itu saya ingin bertanya kepada anakku, siapa yang sering bersedekah? Angkat tangannya. Oke, kalau ke anak-anakku sekalian ini bersedekah, biasanya bersedekah apa? Beras. Apalagi? Uang. Apalagi? Jasa. Siapa yang suka bersedekah dengan jasa? Jasanya, contoh orang yang biasa bersedekah dengan jasa itu membantu apa? Membantu pembangunan masjid misalnya. Bergotong royong, jasa itu namanya. Fakir itu artinya apa? Orang yang amat sengsara. Orang yang amat sengsara. Miskin apa artinya? Orang yang tidak cukup penghasilan. Tepuk tangan untuk dulu Erfani, Akbar. Kemudian yang ketiga, mualaf. Apa itu mualaf tadi? Yaitu orang yang bukan Islam. Orang yang baru masuk Islam. Oke, tepuk tangan lagi untuk Akbar. Selanjutnya, yang keempat, apa lagi? Artinya tadi yang keempat, ambil zakat. Apa itu artinya ambil zakat? Tempat atau orang yang mengumpulkan zakat dan membagi zakat. Yang berikutnya, kalau garing, apa artinya garing apa? Garing. Yaitu orang yang berutang karena kepentingan yang bukan maksiat. Iya, yaitu orang yang berutang yang bukan kepentingan untuk bermaksiat. Yang selanjutnya, apalagi sabilillah, apa artinya sabilillah? Orang yang berjuang pada jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang lain kenapa Akbar terus yang membahas? Silakan Fatih. Yang terakhir Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Kapi yang paling terakhir Ibnu Sabil. Yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Orang yang sedang menuntut ilmu namun sedang kesulitan dalam pembiayaan. Jadi itu yang paling terakhir. Oke, sekarang kita masuk pada langkah pembelajaran berikutnya. Jadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran dan PowerPoint. Jadi saya minta siapa yang bisa menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat dan artinya. Ayo siapa? Katakan Akbar, silakan. Orang yang wajib menerima zakat, fakir, miskin, ambil, mualaf, goreng, ibnu sabil, hamba sahaya, fisabilillah. Oke, tepuk tangan untuk Akbar. Untuk artinya saya persilakan kepada Erfani, silakan. Apa itu fakir dan apa itu miskin? Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Erfani, silakan. Di sampingnya Erfani. Amin yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan zakat. Oke, tepuk tangan, silakan. Garim, apa itu garim? Oke, sekarang kita lihat minta dari penjelasan Kafi, Muhammad Kafi, yaitu tentang garim. Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Oke, bisa diulangi supaya jelas suaranya? Orang berutang yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Kafi. Yang paling terakhir saya minta kepada Abil. Ibnu Sabil yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu tapi tidak sanggup untuk membiayainya. Oke, tepuk tangan, betul sekali ya Akbar. Sekarang untuk itu saya minta kepada Herfani hikmah berzakat dari video dan slide PowerPoint hari ini. Silakan. Berzakat adalah satu membersihkan hati
semua pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah tadi hikmah zakat yang telah dibacakan oleh Farfani. Tepuk tangan dulu untuk Farfani semuanya. Oke, baik saja. Sekarang kita sudah melihat dan menyaksikan video slide dan PowerPoint-nya. Hari ini kita sudah menyaksikan video pembelajaran dan slide PowerPoint. Jadi untuk siswa yang saya sebutkan menyebut naik di atas mempresentasikan hasil pengamatannya, silakan naik di atas presentasikannya. Semuanya sudah siap? Siap. Untuk yang pertama, untuk hasil video pengamatan anakku sekalian, saya minta kepada Muhammad Akbar, silakan naik di atas presentasi. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tentang video tadi. Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, qarim, sabilillah, ibnu sabil. Boleh diulangi satu kali lagi supaya semua teman-temannya dapat dengar. Semuanya dengar? Oke, kita ulangi satu kali ya. Siap, Akbar? Golongan orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, qarim, sabilillah, ibnu sabil. Oke, tepuk tangan. Iya, jadi itulah tadi hasil pengamatan video dari Muhammad Akbar. Telah dipresentasikan di atasnya. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Hasil pengamatan saya. Hikmah zakat: memupuk rasa peduli terhadap sesama, memupuk rasa simpati terhadap sesama, mengikis jarak antara si kaya dan si miskin, penopang kekuatan ekonomi rakyat, menghindarkan diri dari sikap kikir dan tamak. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Jadi ada 5 hikmah zakat yang tentang zakat. Oke, langsung. Zakat itu apa? Zakat menurut bahasa artinya adalah membersihkan atau menyucikan diri. Sementara secara istilah syariah, zakat berarti sebagai harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang tertentu. Oke, itulah pengertian dari zakat yang telah disampaikan oleh Abdul Fikri. Silakan duduk. Untuk yang berikutnya tentang infak, saya minta kepada Muhammad Sofian, silakan naik presentasikan hasil pengamatannya terhadap PowerPoint tadi. Oke, saya persilakan. Silakan langsung saja di pengertian infak. Oke. Infak secara bahasa, infak berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariah, infak berarti mengeluarkan sebagai harta atau menghasilkan untuk kepentingan yang diperlukan. Oke, tepuk tangan. Itulah tadi hasil presentasi dari tentang zakat dari Muhammad Sofian. Sekarang saya minta kepada anakku yang sebelah sini. Oke, sekarang kita lihat apa hasil presentasi pengertian dilihat. Oke. Sedekah secara terminologi sedekah berarti berian secara kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak tertentu jenis, jumlah, maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat Anakku sekalian, saya akan memberikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban ini. Anakku sekalian, saya minta untuk memasangkan dan cari pasangan atas pertanyaan tersebut kepada temannya yang memegang kartu jawaban. Semuanya sudah siap? Ya. Oke, sekalian anak-anakku, saya akan langsung bagikan kartu pertanyaan tersebut. Jadi sebelah sini
Iya, pertanyaan. Kemudian jawaban. Kamu jawaban. Oke, jawaban. Oke. Untuk itu, nah, saya kasih 2 pertanyaan, ya. Kemudian sebelah sini saya kasih juga 2. Sudah dapat? Ini Fakir, silakan. Ibnu Sabir, silakan. Oke, baik anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan. Waktu 5 menit untuk memikirkan masing-masing jawabannya. Oke, silakan. Iya, silakan dicari atas jawaban. Iya, sebentar waktunya, sebentar. Oke, semuanya sudah siap? Sudah didapat semuanya? Sudah? Oke, sekarang saya minta berdiri di yang dengar perhatian sekalian, yang dapat kartu pertanyaan sebelah sini. Sampai Nita sebelah sini. Yang dapat kartu jawaban sebelah sini. Maju lagi. Maju. Oke, maju lagi. Nita sebelah sini kau, sebelah sini. Sofyan. Dipakai topinya Sofyan. Sebelah sini sejajar. Sebelah sini sejajar. Berhadapan. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, saya tanya 2 anak Subas sudah siap? Siap. Oke. Saya kasih waktu 10 menit untuk mencari jawaban atas kartu anakku yang dipegang semuanya, ya. Untuk itu saya hitung mulai 1, 2, dan 3. Perhatikan dulu anakku sekalian. Sebentar. Sudah semangat sekali ya ditanya ternyata. Oke, kalau begitu saya persilakan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3 mulai. Silakan. Iya, dikasih cocok. Dengan siapa kamu? Dengan siapa? Ini. Oke, yang sudah dapat sebelah sini. Berdiri sebelah sini. Oh ya, dapat. Iya, yang sudah dapat silakan berkumpul, berdiri ambil tempat, cari tempat dan mencari jawabannya. Ambil orang yang mengharuskan. Enggak. Tapi itu malah. Oke. Yang hikmah zakat dengan siapa? Oh, dengan Nabila kamu. Orang yang berjuang di jalan Allah sabilillah. Oke, sudah dapat semuanya? Berdiri dengan pasangannya masing-masing. Masih? Sudah? Angkat tangan yang belum dapat. Sudah semuanya? Sudah, oke. Sekarang saya minta kepada yang pertama, siapa tentang fakir. Silakan baca jawabannya. Fakir adalah Orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, sekarang miskin. Siapa yang tidak dapat miskin? Oke. Yaitu orang miskin yaitu derang
orang yang didapat orang cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, Garim, siapa Garim? Saya Garim, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk bermaksiat. Oke, Rupani dapat apa? Hikmah zakat. Oh ya, silakan dibaca. Hikmah zakat adalah satu, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Oke, mualaf. Siapa mualaf? Orang Pasangan Padlan dengan Nurlela. Islam. Ya, sudah, langsung saja. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Ya, itulah tentang pengertian mualaf. Oke, sekarang yang terakhir. Hamba sahaya. Silakan dipakai topinya, Sofian. Hamba saya adalah budak yang berhak untuk dimerdekakan. Budak atau bedak? Budak. Budak, coba ulangi. Budak yang berhak untuk dimerdekakan. Oh. Oke, siapa ambil? Budak. Iya, ambil zakat. Silakan. Orang yang mengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan dan membagi zakat. Pasangan kartu dengan Muhammad Kafi. Oke, kasih lihat dulu menghadap kemari. Oke, pasang kartunya. Oke. Sudah siap. Tepuk tangan. Sekarang saya. Oke, silakan diperlihatkan semua pasang kartunya yang sudah dapat. Sebelah sini Dita, jangan bukan ya. Oke, abang seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia pasangan kartunya. Oke, sudah. Yang pertama, silakan kelompok 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Fakir yang pertama, silakan. Silakan ditempel ya. Nah, silakan tempel. Pertama. Oke. Oke, silakan ya. Artinya. Oke, boleh di bawahnya. Sebelah sini. Silakan, enggak apa-apa. Oke, berikutnya Messi, silakan. Oke, silakan ditempel. Ya. Yang kedua di atas lagi supaya dapat giliran tempat yang lain semua. Di bawahnya tadi itu. Oh, di bawah. Iya. Ini dulu ya. Oke, silakan. Berikutnya yang ketiga. Silakan ditaruh leher baru tempelkan. Datang ini dulu, ambil zakatnya dulu. Ini. Yang keempat, siapa yang keempat? Oke. Ya, silakan ditempelkan. Sebelah sini boleh. Ya, sudah? Gede. Ini Pak Guru apaan? Hamba sahaya. Begitu tahu ya. Oke, silakan. Siapa yang ke berikutnya? Ayo, silakan. Muala. Pepe, siapa yang dapat satu pertanyaannya? Silakan. Oke. Di bawahnya sini, sebelah sini. Oke, silakan. Berikutnya siapa lagi? Berikutnya hamba sahaya. Oke, dua orang harus dengan pasangannya. Harus dengan pasangannya Sofian. Silakan. Mana itu? Menghadap ke sana ya, Sofian. Oke, sudah silakan tempel. Pertanyaannya dulu baru jawaban. Oke, sama masnya. Oke.
Oke, berikutnya siapa lagi? Sabilillah. Garing dulu, garing. Terlalu semangat Abdul Fikri. Kasih semangat dulu Abdul Fikri, tawa semangat sekali. Silakan. Dan siapa mau pasangan? Silakan tempel. Sebelah sini. Oke, silakan. Mana pasanganmu? Kenapa dia malu-malu naik? Oke, silakan. Oke, berikutnya Sabilillah. Siapa pasanganmu? Kasih lem kita. Silakan ditempel. Oke. Pertanyaan dulu. Ya, sebelah situ. Pertanyaan dulu, Aziza. Sebelah sini jawaban, bawahnya. Oke. Yang terakhir, siapa yang terakhir? Ibnu Sabil. Ayo, sampai Ibnu Sabil. Coba naik pasangannya, siapa pasangannya tadi apa nih? Silakan. Oke, silakan. Oke, tempel bagus. Oke, sekarang Ibnu Sabil. Siapa yang Ibnu Sabil? Mana pertanyaannya? Pertanyaannya silakan. Herpani jawabannya tadi, Herpani pasangannya. Iya. Nah. Oke, berdiri sebelah situ dulu Herpani. Saya persilakan. Silakan dipikirkan jawabannya, silakan dicari. Saya akan mencari dan mencabut nomor kartu jawaban terhadap yang kalian nanti sekalian yang dipikirkan, dikerjakan. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kesimpulan dari permainan ini apa? Silakan. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalau begitu saya akan mencari kartu atau nomor kartu tersebut. Iya, saya akan cari ya. Siapa kira-kira? Ya. Oke, Muhammad Kafi. Silakan dibacakan hasil jawabannya atas kartu tersebut. Dapat apa? Oke, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya hidupnya. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Kafi. Sekarang kita cari nomor berikutnya. Atas pertanyaan, oh ya, pas. Namanya Herpani. Silakan. Amil zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Oke, sekarang berikutnya, nomor berikutnya. Silakan lihat di sini. Iya, saya akan buka. Oke, Nurlela, silakan. Iya, silakan dibaca kartunya. Jawabannya, apakah betul atau tidak? Budak yang harus dimerdekakan. Oke, betul sekali, tepuk tangan Nurlela. Sekarang yang sebelah sini saya mau lihat kalau apakah dia dapat pertanyaan atau tidak. Sekarang kita buka ya. Oke, nomor 6 atas nama Muhammad Abdul Fikri. Silakan. Sudah double namanya, Abdul Fikri Muhammad. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Oke, tepuk tangan. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Oke, tepuk tangan. Oke, semuanya sudah. Cuma mengumpamakan kita bersama-sama.
Baca ini di atas semua kemarin. Baru putar juga ke sana. Oke, sekarang kita sudah selesai permainan dan sudah menempelkan atas kartu permainan make. Semuanya sudah dapat tadi ya kartu jawabannya. Semuanya sudah tahu? Sekarang kita evaluasi atas permainan ini. Apakah betul atau tidak? 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sudah betul atau salah ya? Betul. Tepuk tangan untuk pasangan fakir ini. Sekarang yang tadi, orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu tetapi kehabisan bekal. Yang kedua, hamba sahaya, budak yang berhak untuk dimerdekakan. Kemudian amil zakat, betul. Orang badan yang mengurus zakat dan tugas mengumpulkan dan membagi zakat. Mualaf juga, sudah betul orang baru Islam imannya masih lemah. Kemudian garib, miskin. Sabilillah, oke, sudah pas 8 dan sudah sesuai dengan jawabannya. Sekarang hikmah zakat. Hikmah zakat sekarang masuk pada kesimpulan pelajaran hari ini. Untuk itu, saya akan meminta anakku sekalian yang saya sebut namanya untuk menyimpulkan. Silahkan disimpulkan ya. Semuanya diingat tadi sepanjang pelajaran ini ya. Semuanya sudah paham semuanya dan sudah tahu semuanya apa tadi 8 golongan dan hikmah zakat, perbedaan zakat, infak dan sedekah. Untuk itu yang pertama saya akan meminta kepada Muhammad Sofyan untuk menyimpulkan atas pelajaran hari ini. Muhammad Sofyan. Golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, garim, sabilillah, ibnu sabil. Oke, tepuk tangan. Itulah kesimpulan pelajaran tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sekarang saya minta kepada Muhammad Akbar untuk membacakan kesimpulan tentang hikmah pelajaran hari ini tentang hikmah zakat. Oke? Hikmah zakat: memupuk rasa peduli terhadap sesama, memupuk rasa simpati terhadap sesama, mengikis jarak antara si kaya dan si miskin, penopang kekuatan ekonomi rakyat, menghindarkan diri dari sikap kikir dan tamak. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Akbar. Sekarang saya minta kepada pengertian tentang zakat. Tentang zakat yaitu Muhammad Kafi. Silakan. Zakat itu apa? Pengertiannya? Zakat menurut bahasa artinya adalah membersihkan atau menyucikan diri, sementara secara istilah syariah zakat berarti sebagian harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu, hukumnya fardu ain. Oke, tepuk tangan untuk Mama Kaki. Sekarang kita minta kepada Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Oke. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Oke, tepuk tangan untuk Herfani. Sekarang kita yang terakhir tentang perbedaan infak, zakat dan sedekah. Sekarang yang terakhir sedekah, saya minta untuk kesimpulan anakku sekalian kepada anakku Muhammad Karli. Silakan. Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Karli. Itulah kesimpulan pelajaran hari ini tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat, dan perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu, kesimpulannya anakku sekalian sudah betul semuanya. Saya akan meluruskan sedikit tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, garib, budak, sabilillah, dan ibnu sabil. Sudah pas 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.
Kemudian hikmah zakat adalah tadi sudah disampaikan oleh siapa? Temannya Muhammad Akbar tentang hikmah zakat. Sudah betul juga. Terhadis tentang perbedaan pengertian zakat, infak, dan sedekah. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak semuanya. Baik. Setelah kesimpulan pelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada anak sekalian. Setelah kita menyimpulkan pelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada anakku sekalian, apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan, berikan senyum terbaiknya kepada anakku sekalian. Coba silakan, mana senyumnya? Oke, mana giginya? Mana matanya? Mana telinganya? Mana topinya? Oke, semuanya mana topinya? Oke, tepuk tangan. Baik, kita sudah selesai belajar tentang pelajaran 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat, perbedaan pengertian, infak, zakat, dan sedekah. Jadi anakku semuanya sudah tahu apa itu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat? Sudah. Kalau sudah, yang sebutkan satu-satu. Pertama. Oke, sudah semuanya. Hikmah juga sudah. Oke. Baiklah anakku sekalian, untuk itu sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, anakku sekalian, mohon perhatiannya. Setelah kita pelajaran hari ini, Bapak Guru mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah ilmunya anakku semuanya, dapat tahu, dapat menyimpan pelajaran ini, memahami untuk menjadi bekal masa depan anakku sekalian untuk tingkat belajar selanjutnya. Insyaallah. Baik anakku sekalian, untuk hari ini kita sudah membaca atau menyimpulkan secara bersama-sama tentang pelajaran hari ini. Untuk itu anakku sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran ini, saya ingin memberikan anakku perhatian sekalian. Silakan belajar di rumah untuk pelajaran berikutnya tentang keterangan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Kemudian anakku sekalian, saya minta jaga kesehatan, jaga diri, pulang di rumah, ganti baju, makan, sholat, dan bantu orang tua di rumah ketika sedang bekerja ya. Oke, untuk itu anakku sekalian, marilah kita bersama-sama menutup pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,